Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Pak Guru Menjawab. Dan selamat datang juga bagi adik-adik yang baru bergabung di channel ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pembelajaran untuk kelas 4, tema 5, subtema 2 pada pembelajaran ke-6. Sebelum mulai pembelajaran, siapkan dulu alat tulis dan buku siswa kelas 4 tema 5. Dan agar channel ini terus berkembang dan terus memberi manfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Nah, adik-adik kelas 4 yang hebat, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan penuh semangat. Adik-adik kelas 4 yang hebat, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Bukalah buku siswa kelas 4 tema 5 subtema 2 pada pembelajaran ke-6 halaman 89. Tahukah kamu siapa pahlawan nasional yang memproklamirkan kemerdekaan Indonesia? Insinyur Soekarno adalah tokoh yang memproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Insinyur Soekarno lahir di Surabaya pada tanggal 6 Juli tahun 1901. Sekolah dasar diselesaikannya di Mojokerto dan sekolah menengah pertama di Surabaya. Setelah tamat sekolah menengah pertama diselesaikannya di Surabaya, ia melanjutkan pendidikannya di Institut Teknologi Bandung. Kemudian pada halaman 89, tulislah pertanyaan sebanyak mungkin tentang perjuangan Insinyur Soekarno. Di sini kakak akan memberikan beberapa contoh pertanyaan beserta jawabannya. Nomor 1. Partai apakah yang pertama kali didirikan oleh Insinyur Soekarno yang menggugah nasionalisme bangsa Indonesia? Partai yang pertama kali didirikan Insinyur Soekarno yaitu PNI. 2. Apakah judul pidato Insinyur Soekarno yang dibacakan pada persidangan di Landrat Bandung? Jawab, judul pidato Insinyur Soekarno yang dibacakan yaitu Indonesia Menggugat. 3. Apa yang dilakukan oleh Insinyur Soekarno untuk mempertegas kemerdekaan Indonesia? Yang dilakukan oleh Insinyur Soekarno untuk mempertegas kemerdekaan Indonesia yaitu dengan memproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Nomor 4. Pertemuan apakah yang berhasil mengenalkan Indonesia ke dunia yang diadakan pada masa pemerintahan Insinyur Soekarno? Jawab, yaitu Konferensi Asia Afrika atau disebut KAA. Kemudian pada halaman 90, tuliskan informasi yang kamu peroleh pada peta pikiran berikut ini. Di sini kakak akan memberikan jawaban pada peta pikiran halaman 90. Nama tokoh yaitu Insinyur Soekarno, pendidikan yaitu ILS dan HSB, sedangkan tempat dan tanggal lahir yaitu Surabaya tanggal 6 Juli tahun 1901. Perjuangan yang dilakukan yaitu memproklamasikan kemerdekaan dan menjadi presiden pertama Republik Indonesia. Sikap yang bisa kita teladani, berani bertanggung jawab, cinta tanah air, rela berkorban, dan pantang menyerah. Kesimpulan, Insinyur Soekarno adalah seorang sosok pahlawan yang sejati. Dia tidak hanya diakui berjasa bagi bangsanya sendiri, tapi juga memberikan pengabdiannya untuk kedamaian dunia. Lalu presentasikan peta pikiran tersebut dalam kelompok. Kemudian, Insinyur Soekarno atau lebih akrab disapa Bung Karno adalah pejuang pemersatu bangsa, pejuang melawan kolonialisme dan imperialisme, proklamator kemerdekaan bangsa Indonesia, serta presiden pertama Republik Indonesia, selalu dikenal dan dihormati bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa lain di dunia. Sebab selama hayatnya, Bung Karno telah menyumbangkan seluruh tenaga dan pikirannya untuk mempersatukan bangsa Indonesia agar menjadi bangsa yang besar, yang hidup dalam masyarakat berkeadilan dan berkemakmuran dan bebas dari penindasan.
Kemudian pada halaman 91, upaya Bung Karno untuk menciptakan masyarakat berkeadilan dan berkemakmuran sejalan dengan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jelaskan maksud pernyataan di atas sehubungan dengan sila kelima Pancasila. Maksud dari pernyataan di atas yaitu semua rakyat Indonesia berhak mendapatkan keadilan sosial yang sama. Kemudian, kamu dapat menerapkan sikap yang menunjukkan keadilan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Berikan contohnya. Berikut adalah contoh kegiatan penerapan keadilan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, berusaha menolong orang lain sesuai kemampuan kita. Kedua, menghargai hasil karya orang lain dengan tidak mengejek karyanya. Ketiga, menjunjung tinggi nilai kekeluargaan. Keempat, menghormati hak dan kewajiban orang lain dan menyayangi sesama manusia. Selanjutnya, apa yang akan terjadi jika kita tidak menerapkan sila tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Yang terjadi jika kita tidak menerapkan sila tersebut dalam kehidupan sehari-hari yaitu tidak akan tercipta masyarakat yang tertib dan sejahtera jika semua tidak mengerjakannya dengan baik. Berikutnya pada Ayo Berlatih halaman 92. Sikap yang menunjukkan keadilan sosial juga dapat kita tunjukkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh penerapan sikap tersebut adalah membantu mereka yang berada dalam kesulitan. Sebelumnya kamu telah mempelajari keterampilan bagaimana menangani luka karena terjatuh atau luka melepuh. Keterampilan tersebut dapat kamu terapkan jika ada teman atau orang lain yang mengalami kecelakaan sehingga mengalami luka dan melepuh. Diskusikan kembali secara berpasangan langkah-langkah yang harus kamu lakukan jika terjadi kecelakaan pada seseorang yang mengakibatkan luka dan melepuh. Kemudian, buatlah gambar tentang tahapan melakukan pertolongan tersebut beserta keterangannya. Di sini kakak akan memberikan contoh gambar beserta keterangannya. Untuk cedera luka, gambar 1, bersihkan bagian yang terluka dengan sabun antiseptik. Gambar 2, tekan perlahan bagian luka dengan perban atau kain basah. Dan pada gambar ketiga, oleskan bagian luka dengan krim antiseptik. Sedangkan pada luka melepuh, gambar 1, dinginkan bagian yang melepuh dengan air bersih. Pada gambar 2, bersihkan dan keringkan bagian yang melepuh. Dan pada gambar 3, balut longgar dengan perban, serta jangan mengompres luka bakar dengan es karena dapat merusak kulit dan memperburuk cedera. Nah, adik-adik kelas 4 yang hebat, demikianlah untuk pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Dan agar tidak ketinggalan pembelajaran yang akan datang, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.